Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Firmanda, NIM 19090609 akan memaparkan tentang pemikiran Gamal Abdul Nasir tentang sosialisme Islam sebagai ideologi negara. Sebelum itu, saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang biografi dari Gamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Nasir yang lahir pada 15 Januari 1918 dan meninggal pada 28 September 1970 di Kairo, Mesir. Ini merupakan presiden kedua Mesir dan sekaligus menjadi seorang negarawan Arab yang paling terkemuka dalam sejarah. Pria berkebangsaan Mesir ini aktif dalam gerakan Mesir menentang penjajahan dan juga kekuasaan asing ketika di akademi militer. Pria yang berpangkat sebagai mayor ketika terlibat dalam perang kemerdekaan Israel pada 1948 ini sempat terperangkap dalam kawasan yang dikenal sebagai Pocket Fallujah. Beberapa bulan pada akhir peperangan, ketika perdamaian tercapai, Gamal kembali ke Mesir dan memimpin angkatan bersenjata Mesir dalam kudeta yang menggulingkan Raja Farouk I pada tahun 1952. Sosialisme pada awalnya merupakan filsafat komunalis yang berpendirian pada kesatuan dan keutuhan masyarakat suatu komunitas. Dalam perkembangan lebih lanjut, sosialisme memasuki wilayah ekonomi sehingga bernuansa politik ekonomi. Sosialisme, khususnya sosialisme Nasser, pada prinsipnya merupakan gagasan politik ekonomi Nasser yang timbul sebagai respon terhadap struktur politik ekonomi yang mendominasi dunia, yaitu politik ekonomi kapitalisme dan juga komunisme. Politik ekonomi kapitalisme berkembang di barat, yang kemudian merasuki wilayah dunia ketiga, serta melahirkan imperialisme barat atas dunia ketiga, termasuk wilayah-wilayah Timur Tengah, Asia, dan juga Afrika. Sosialisme Arab Nasser yang bangkit dalam percatukan politik ekonomi nasional dan internasional adalah untuk menandingi dominasi ideologi kapitalisme barat dan ideologi komunisme timur. Sosialisme Arab Nasser dalam kerangka Nasserisme merupakan kelanjutan dari ideologi nasionalisme Arab ataupun pan-Arabisme Nasser. Keberhasilan nasionalisme Arab Nasser dalam menegaskan identitas negara-negara Arab dalam pergulatan internasional tidaklah sepenuhnya berhasil mengusir imperialisme Barat atas dunia Timur Tengah dan dunia Arab khususnya. Maka, ideologi politik ekonomi sosialisme merupakan pilihan terbuka melakukan pertimbangan kekuatan. Pada awal perkembangannya, sosialisme Arab Nasser menggerakkan asas-asas sosialisme politik ekonomi di Mesir pada masa revolusi agar kekayaan negeri dapat dinikmati oleh sebagian besar rakyat, terutama kalangan petani dan buruh miskin. Sebuah gerakan mengikis berbagai dampak politik, sosial, dan ekonomi yang diakibatkan oleh kolonialisme dan imperialisme. Sosialisme Nasser merupakan sosialisme tahap 2 dari sejarah perkembangan sosialisme di Timur Tengah Arab abad 20. Sebelumnya, pada periode pertama, telah muncul banyak tokoh dari organisasi dunia Arab yang menggagas dan menyuarakan sosialisme. Berbagai nasionalisme Arab yang lebih merupakan respon dunia Arab terhadap bentuk-bentuk imperialisme politik Barat sebagai pemerintahan kolonial. Sosialisme Arab merupakan respon terhadap kegagalan nasionalisme Arab ditambah dengan ketimpangan sosial ekonomi yang disebabkan oleh imperialisme ekonomis Barat di dunia Arab. Boleh dibilang, Nasser muncul sebagai penggerak sosialis yang utama di Mesir. Akan tetapi, dari segi organisasi dan bentuknya, gerakan Nasser sangat berbeda dengan Partai Ba'ath. Gerakan Nasser bermula dari kelompok informal para perwira militer atau yang disebut dengan free officer, Du'at al-Ahrar atau perwira bebas, yang mengambil alih kekuasaan Mesir pada tahun 1952 dan tidak menjadi partai politik formal. Partai Ba'ath menekankan kepemimpinan kelompok, sedangkan Nasser membangun kepemimpinannya di sekitar individu-individu yang kuat. Perbedaan inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya persatuan Suriah dengan Mesir pada tahun 1958 sampai 1961 dengan Republik Persatuan Arab RPA, di samping adanya kenyataan bahwa Nasser dan Ba'ath sama-sama terikat dengan ideal-ideal persatuan Arab. Selain itu, Partai Ba'ath menekankan pentingnya pembangunan dan ideologi yang konsisten, sementara
Nasser tetap mempertahankan modelnya yang adaptasionisme pragmatis bahkan selama fase doktrinnya tahun 1960-an. Dalam Nasserisme, ada penekanan yang kuat pada hakikat indigenisasi atau pribumisasi, ideologi dan program-program. Pribumisasi tersebut menekankan Mesir sebagai negara Timur Tengah berkebangsaan Arab yang memiliki warisan Islam yang kental. Dalam menjelaskan sosok Nasser, Vol menyatakan bahwa Nasser merupakan pribadi yang soleh, praktisi muslim, dan mendorong suatu analisis tentang dasar-dasar Islam bagi sosialisme. Pemikiran liberalis lama dan komunisme dipandang sebagai suatu yang asing. Dan Islam memberikan peluang awal bagi suatu ideologi sosialis yang mandiri. Islam Nasserisme bagaimanapun menolak pemikiran semacam itu, serta tradisi intelektual yang diasosiasikan dengan masyarakat tradisional. Dalam sosialisme Arab ini, dimensi Islam menekankan keadilan dan keseimbangan sosial, mencoba melakukan transformasi sosial, dan tidak harus sesuai dengan kelompok konservatif serta fundamentalis di Timur Tengah Arab. Tetapi, bagaimanapun juga, prestasi Nasser adalah sebagai nasionalis revolusioner dan sebagai juru bicara yang menonjol yang telah mempopulerkan pemikiran mengenai Islam yang dikaitkan dengan sosialisme Arab. Dalam Nasserisme, keterkaitan Islam dengan sosialisme Arab tampak saling mempengaruhi. Karakter sosialisme Arab Nasser tidak jauh berbeda dengan sosialisme Arab sebelumnya. Ditinjau dari segi tema-tema perjuangan dan metode penggunaan Islam dalam memberikan legitimasi dan justifikasi doktrin dan perjuangan. Tema-tema yang dibawakan Nasser seperti tema-tema sebelumnya yang dihembuskan oleh Ba'ath adalah keadilan sosial, transformasi sosial yang radikal bagi masyarakat, serta kekuasaan atas sumber-sumber ekonomi. Kendatipun Ba'ath dan Nasserisme sama-sama memakai Islam sebagai landasan legitimasi dan justifikasi. Nasser lebih intensif melakukan dibandingkan dengan apa yang dilakukan pada periode sebelumnya, sehingga tampak akseptabilitasnya bagi masyarakat Islam. Maka wajar sekali Esposito hampir selalu memberikan label Islam pada sistem dan gerakan sosialisme Arab Nasser. Esposito sering menyebut istilah sosialisme atau Islam Arab Nasser. Perbedaan Nasserisme berbeda sekali dengan komunisme, yakni dalam pandangannya terhadap agama. Komunisme mempropagandakan gerakan anti agama, sedangkan Nasser memakai Islam dalam memberikan legitimasi dan justifikasi pada pandangan dan gerakan sosialisnya. Maka, di sini benar pula pandangan Esposito bahwa dalam konteks nasionalisme Arab, baik Ba'ath maupun Nasser, keduanya menyadari akan arti pentingnya Islam dalam kerangka perjuangan nasionalisme dan sosialisme Arabnya, sehingga mereka menoleh kepada dan memakai Islam. Dalam Nasserisme, pemakaian Islam untuk melegitimasi doktrin-doktrinnya, dalam hal ini program-program sosialisnya, tampak lebih sistematik. Penggunaan Islam ini merupakan karakteristik sosialisme Arab Nasser yang cukup penting dijelaskan. Praktik penggunaan Islam ini pun jelas terencana dan terorganisir dengan baik. Ideologi revolusi dikemukakan sebagai inti dakwah Islam, karena Islam dianggap sama dengan sosialisme. Dan penyelewengan dari sosialisme dalam Islam adalah suatu sebab kemunduran. Pernyataan-pernyataan lain mengenai hubungan erat antara sosialisme dan Islam telah menyebabkan timbulnya penafsiran-penafsiran seperti yang mengatakan bahwa seruan Muhammad merupakan jawaban sosialis kepada suatu masyarakat kapitalis di Mekah yang mempunyai struktur kelas. Muhammad melarang riba karena hal itu merupakan pernyataan dari sistem kapitalis. Dan dengan demikian memberikan pengertian bahwa Al-Quran itu mungkin berasal dari manusia dan bukan dari Tuhan. Bahkan, faham sufi dianggap mempunyai akar sosialis oleh pemimpin tarikat-tarikat sufi. Di samping bersifat sosialis, Islam juga dikemukakan sebagai ideologi revolusioner. Pada pokoknya, dan tanpa terutama sekali, Islam dianggap sebagai suatu revolusi menentang korupsi. Dan revolusi 23 Juli 1953 dikatakan telah merealisasikan inti dari sisi faham revolusi Islam secara praktis. Revolusi itu timbul untuk nilai-nilai spiritual dan menghidupkan kembali warisan keagamaan dan insan Arab. Memang, Islam tidak hanya dikemukakan sebagai kekuatan revolusioner dan kekuatan pendorong. Malahan Nasser berkata bahwa Islam ada revolusi. Sekian pemaparan saya tentang pemikiran Gamal Abdel Nasser tentang sosialisme Islam sebagai ideologi negara.
Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.